Shalom teman-teman, berjumpa kembali kita di dalam kelas sekolah minggu pemuda hari Minggu ini. Saudara, hari ini tema kita cukup menarik ya, jadi setia dalam prosesnya Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu dalam kelas sekolah minggu pemuda. Kiranya Tuhan Kau yang mencurahkan hikmat atas setiap kami sehingga setiap firman yang ditabur tidak akan dituai sia-sia dan akan bertumbuh dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, berkati pula hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya hikmat Allah turun atas hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, shalom teman-teman. Ya, hari ini temanya menarik ya, dari buku Diktat itu kita akan berbicara setia dalam prosesnya Tuhan. Ya, berbicara mengenai proses Tuhan. Nah, salah satu pertanyaan paling klasik yang sering diajukan oleh manusia itu adalah, apabila Tuhan itu begitu kasih, kenapa kok kadang itu masih ada masalah? Kita masih harus mengalami yang namanya kesulitan. Ya, persoalan itu masih aja terjadi. Ya, mungkin saudara yang mungkin baru menjadi orang Kristen setelah menerima Tuhan Yesus, kok malah persoalan banyak gitu ya. Nah, memang ada banyak jawaban dan penjelasan yang sebetulnya dapat kita cari mengenai hal tersebut. Tapi satu hal yang hendak kita mengerti, bahwa salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut merupakan caranya Tuhan untuk memproses kita agar kita terus-menerus dipulihkan. Ya, naik level hidup gak gitu-gitu aja ya, dan mencapai tujuan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu semakin serupa dengan gambarnya. Ya, kita bisa buka di Efesus 4 ayat yang ke-13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya saudaraku, satu prinsip yang dapat kita pegang adalah bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Ketahui itu, kesulitan itu dapat terjadi karena kita melakukan kesalahan atau membuka celah. Namun kesulitan itu juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana tertentu di baliknya. Memang untuk setiap masalah, kesulitan, dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, itu merupakan cara yang Tuhan gunakan untuk memproses kita, mengubahkan dan memperbarui hidup kita. Tuhan gak pernah janjikan bahwa hidup kita di dunia adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita bisa menjalani kesulitan apapun dengan damai sejahtera dan kuat hati tentunya. Karena Dia, Tuhan yang kita sembah, telah mengalahkan dunia. Ya, kita bisa buka di Yohanes 16 ayat 33, dikatakan dengan jelas di situ, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kami beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang kebal atau punya imunitas terhadap kesulitan atau kesusahan dalam hidup ini. Tapi mereka yang hidup di dalam Tuhan itu akan selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kemampuan untuk menjalaninya. Karena mengetahui ada tujuan yang indah di balik semua kesulitan tersebut. Ya, nah sekarang kita belajar nih, tujuan yang indah itu ada apa aja. Ya, kenapa kok Tuhan itu izinkan terjadi? Nah, yang pertama adalah untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan.
Ya, jadi kadang kita dihadapkan masalah itu tujuannya untuk menarik kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi jangan salah, jangan kalau punya masalah justru kita menjauh. Tapi tidak, kalau di dalam Tuhan itu malah justru kita harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Ya, kita bisa baca di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, ketika kita sedang merasa dalam lembah kekelaman, ya misalnya putus harapan, yang merasa tidak ada daya lagi, maka justru seharusnya kita itu terdorong untuk mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Agar kita itu bisa merasakan kasih dan hadiratnya yang dalam. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang dengan hancur hati kepadanya. Ia ada di sana untuk kita. Ketika kita merasa ditinggalkan sendiri dan mungkin kamu merasa nggak ada siapapun yang mau menolong, ketahuilah ia ada di sana setiap kali kita datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan darinya. Kesulitan-kesulitan yang kita alami bisa jadi adalah caranya untuk membuat kita lebih mendekat kepadanya. Kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Yusuf dilepaskan dari penjara, ya, membebaskan Daniel dari gua singa, ya, atau Tuhan pun bisa meluputkan Paulus dari perahu yang terdampar. Tapi Tuhan gak melakukan semua itu, karena ia tahu justru di tengah kelemahan anak-anaknya, doa-doa yang dinaikkan kepadanya adalah doa-doa yang paling tulus. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu membuat kesombongan kita terkikis dan makin rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, sadarilah adalah cara Tuhan agar kita memiliki sikap berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita merasa mengalami masalah, jangan menjauh sama Tuhan, tapi justru mendekatlah sama Tuhan. Ya, ia percayalah, ia dapat mengubah kesulitan untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Ya. Yang kedua itu untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Ya, di dalam Roma 15 ayat 3 kita bisa buka, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Nah, ini menarik teman-teman. Dalam bahasa lain kata ketekunan itu juga diterjemahkan sebagai ketahanan atau karakter. Nah, karakter itu adalah suatu yang membedakan, suatu yang bikin unik, suatu yang khas. Ya. Nah, Tuhan ingin kita tidak menjadi sama dengan dunia, tapi terus bertumbuh sehingga semakin serupa dengan dirinya, yaitu karakter Tuhan. Nah, kesulitan-kesulitan yang kita alami dapat menunjukkan sudah sampai sejauh mana kita bertumbuh, ya, atau stagnan, atau semakin mencerminkan Yesus. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bila diresponi dengan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya, akan membuat karakter kita semakin lebih baik, semakin serupa dengan karakter Kristus. Ya, nah, Alkitab juga sering menggunakan istilah pemurnian, ya, untuk menjelaskan bagaimana Tuhan terus-menerus mengubahkan hidup kita menjadi karakter yang lebih baik. Ya, kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 7 misalnya, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, perhatikan ayat tersebut. Tuhan ingin kita juga dimuliakan, dan caranya adalah dengan pemurnian atau proses habis-habisan. Nah, gambaran seperti ini itu jika seorang tukang emas misalnya mau memurnikan emas, maka metode pemurnian yang bisa digunakan adalah dengan pemanasan, dipanasin. Ya, nah, sampai sang tukang emas itu dapat melihat pantulan wajahnya di atas emas tersebut. Nah, gitu juga dengan Tuhan memurnikan kita. Kadang kita diproses habis-habisan oleh Tuhan.
Ya, namun tujuannya itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan itu mau membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita supaya lebih semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ya, dan yang terakhir, teman-teman, adalah tujuan kadang Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk menyadarkan kita bahwa kasih-Nya itu lebih dari masalah kita. Ya, setiap kita menghadapi kesulitan, sadarilah bahwa kasih-Nya jauh melampaui apapun yang pernah atau sedang kita hadapi. Ya, bukankah kalau kita bisa bertahan sampai sekarang, itu karena Tuhan yang telah membawa kita keluar dari kesulitan demi kesulitan. Ya, kita bisa lihat di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi teman-teman, memang sering Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, proses itu terjadi. Ya, itu bukan sekali lagi karena Tuhan benci atau tidak sayang sama kita, ya, tapi agar kita menjadi melek, ya, dan sadar bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sangat terbukti, bahkan sampai Ia rela mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Ya, Dia yang rela memberikan nyawanya untuk mendapatkan kita. Masakan Dia tidak melindungi, menjaga, dan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Oleh sebab itu, ingatlah dan sadarilah segala kasih-Nya sampai hari ini. Dan itu pun belum berakhir, karena Tuhan berjanji bahwa kasih-Nya kepada kita akan selalu baru setiap pagi. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari kita perkuat iman kita jalani proses yang diberikan oleh Tuhan hingga kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, percayalah bahwa setiap rancangan Tuhan itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Itu pelajaran kita hari ini. Ya, untuk perenungannya silakan teman-teman diskusikan di grup. Ya, coba renungkan pelajaran hari ini. 1 pertanyaan saja untuk perenungan. Bagaimana selama ini saudara merespon setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara? Apakah respon saudara sudah benar? Jika belum, mari ambil komitmen, saatnya kita tidak menyerah dengan iman kita, tapi kita mau kembali percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu membawa kebaikan. Kita siap diproses Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya, saya tunggu absennya nanti sampai jam 9 malam ya. Seperti biasa ya di grup WA Sekolah Minggu Pemuda. Terima kasih. Mari kita ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pelajaran kami hari ini. Kiranya semakin hari kami boleh bertumbuh menjadi pemuda-pemudimu yang semakin serupa dengan Kristus, yang bisa menjadi teladan dalam masa muda kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami akan mendewasakan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah masa muda setiap kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang di luar sana, kami percaya kehidupan kami boleh menjadi teladan dan boleh menjadi garam dan terang seperti yang Kau perintahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.